Perkenalkan, nama saya Octavianus Riko Marco dengan NIM 19612131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang APBN dan APBD. Yang pertama itu ada pengertian dari APBN dulu. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita kenal dengan APBN. APBN itu suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Nah, di sini fungsi APBN yang pertama itu alokasi. Alokasi berfungsi untuk membagi anggaran yang dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang kedua itu ada distribusi. Distribusi berfungsi untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang diterapkan. Dan yang ketiga itu ada otorisasi. Otorisasi ini mengandung arti bahwa anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan itu berfungsi dalam pembuatan rencana anggaran yang bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima itu ada perencanaan yang berfungsi mengalokasi sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada stabilisasi. Stabilisasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Selanjutnya saya akan bacakan tentang tujuan APBN itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini penting agar dapat terrealisasikan peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Asas kebijakan dari APBN. Asas kebijakannya itu ada 3. Yang pertama ada anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Dampak adanya APBN itu sendiri dengan terciptanya dan terlaksananya pembangunan. Yang kedua itu mempengaruhi dunia usaha dan tingkat harga pasar. Yang ketiga itu mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Yang keempat itu ada meyakinkan masyarakat mengenai masa depan perekonomian negara. Yang kelima ada mempengaruhi para investor dalam menanam modal dalam negeri. Yang keenam, efisien dalam mengambil berbagai keputusan di masa mendatang. Yang ketujuh, mempengaruhi ekspor impor dalam neraca perdagangan. Dan yang terakhir itu munculnya politik fiskal oleh pemerintah untuk mengubah-ubah pendapatan dan pengeluaran negara. Penyusunan dan pelaksanaan APBN. Yang penyusunan APBN berdasarkan kemandirian, penghemat, dan penajaman prioritas pembangunan. Penyusunan APBN termuat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang itu berbunyi tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan pelaksanaan APBN ini berupa penggunaan anggaran dilakukan menggunakan daftar isian kegiatan atau disebut dengan DIK dan daftar isian proyek atau DIP yang dibayarkan oleh KPKN dalam bentuk surat perintah pembayar utang. Penyusunan dan pengawasan. Langkah penyusunan APBN. Yang pertama, RAPBN disusun oleh departemen dan lembaga pemerintah dalam daftar usulan kegiatan atau DUK dan daftar usulan proyek atau DUP.
RAPBN diajukan Presiden ke DPR langsung, dan DPR membahas untuk menerima atau menolak RAPBN. Pengawasan pelaksanaan APBN. Pengawasan internal dilakukan ilegal pihak berwenang dalam suatu lembaga, misalnya Sekretaris Jenderal atau Biro Keuangan. Pengawasan internal, pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh BPK. Sumber pendapatan negara. Yang pertama itu ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak, ada hibah, dan penerimaan luar negeri. Jenis pembelanjaan negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintahan pusat dan daerah. Belanja pemerintahan pusat terdiri dari pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sekian presentasi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.